Oke, pada video kali ini adalah cara menggunakan speed ya pada robot RM RNV3. Ya, di sini si aplikasinya udah kita buka ya. Kita sambungkan dulu di sini. Ini si aplikasinya udah si USB-nya udah kedetek juga ya. Kita sambungkan. Nah, di sini mah udah tersambung, langsung kita kalibrasi ya. Ya, di sini telah si robotnya udah selesai kalibrasi ya. Kita coba ambil benda yang ini, kita ambil ya benda ini. Nanti ini kita gunakan speed normalnya dulu. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita set dari 5 ke bawah ya. Misalnya kita set 2. Kita set 2 ya, coba kita geser. Nah, itu tuh masih speed normal. Kita setnya 5. Nah, ini tuh masih dianggap speed. Nah, di speednya di 5 itu dianggap speed yang paling pelan. Nah, ini speednya paling pelan banget speednya. Nah, ini kelihatan kan? Kalau misalnya di bawah 5, nah itu dianggap speed default, speed biasa gitu. Coba speednya 10, masukin 10 di sini atau 24 ya, coba. Nah, itu pelan ya kan? Jadi 5 itu paling pelan gitu. Coba misalnya di sini kita cara menggunakan speednya, kita ini dulu, kita set 0 dulu biar speed defaultnya ya. Misalnya di sini, dia posisinya di sini, kita simpan dulu. Terus kita geser ke bawah. Nah, geser ke bawahnya itu misalnya speednya cepat misalnya. Nah, di sini kita set speednya cepat langsung di sini, misalnya ke bawahnya itu speednya itu 340. Kita save. Nah, terus gini kita pelanin lagi ya, biar nanti ini, biar apa? Biar si gerakan itu nanti nggak patah-patah gitu. Biar si pas kita ngegeser-geser ini tuh ini gitu, nggak terlalu cepat gitu. Soalnya kalau misalnya speednya kalau kita set kalau segini aja, terus kita geser-geser nih, nah dia tuh gitu. Jadi kayak terlalu cepat, biar nggak gitu. Pas nge-save aja gitu, kita save gitu. Ini kita pelanin lagi. Kalau misalnya mau dipindahin, nah pindahin ke speed ke speed normal lagi. Nah, terus dia tadi itu kan alurnya gini, ke atas. Ini ke atas, ke bawahnya cepat. Nah, ke atas lagi pelan, ke bawahnya cepat. Terus pas ke bawahnya lagi pelan banget gitu misalnya. Misalnya kita ini kan dari sini nih terakhir, terus kita ke bawahin lagi. Ini kita pelanin dulu ya. Nah, udah segitu. Nah, yang ke bawahnya ini tuh speednya tuh kita misalnya kita bikin misalnya 30. Kita bikin 30. Terus kita hilangin dulu ya checklist yang ini, yang tanda terselect ini. Sini kita bikin klik di sini untuk menghilangkan. Soalnya kalau misalnya kita checklist di sini, kita update, nanti dia tuh bakalan berubah gitu. Ini kita hilangin dulu. Ini kita klik lagi tadi ya, kita ke bawahin. Nah, ke bawahnya tuh misalnya speednya tuh kita kasih di 30. Terus kita save. Coba ya kita tes ya. Nah, ke bawahnya pelan. Nah, seperti itu cara menggunakan speed ya. Nah, kira-kira cara menggunakan speednya seperti itu. Terus ada juga cara menggunakan speed seperti ini. Kita stop dulu ya. Misalnya kita tuh bikin dulu gerakannya semua. Misalnya ini kita clear lagi ya. Ini kita home lagi. Misalnya kita bikin aja gerakan acak ya, dengan speed normal dulu. Misalnya ke sini. Ini misalnya ke sini. Terus kembali lagi ke 0, save, lagi ke atas, save. Nah, ini kan speed normal semua nih. Nah, biasa aja kan speednya. Nah, mau kita update gitu kan speednya. Jadi kita tuh tinggal ini aja gitu, tinggal klik di sini,
terus kita tambahin speednya gitu. Misalnya ini jadi 260 misalnya speed ini, terus kita update. Terus yang ini kita update juga misalnya 300 misalnya cepatnya. Terus yang ini kita update juga misalnya ini misalnya 300 juga. Terus yang ini misalnya 300 juga misalnya. Terus yang ini misalnya 300 juga. Nah, misalnya segitu. Coba ya kita play ya. Nah, itu dia cepat gerakannya. Jadi untuk menggunakan speed ini, kalau teman-teman menggunakan rel harus hati-hati ya. Soalnya relnya itu kalau speednya terlalu tinggi nanti nggak mendukung. Contohnya misalnya dalam kayak seperti ini kan relnya 0 nih, nggak ada ngaruh gitu. Misalnya 0 di sini tuh misalnya relnya ada nilainya, terus speednya tinggi di sini, nah itu sangat berbahaya itu, sangat nggak bisa gitu. Soalnya nanti kalau misalnya speednya tinggi, jadi relnya itu nanti stepnya bakalan hilang. Cara mengatasi itu tuh, jadi kita bisa seperti ini. Nah, kalau misalnya ini tuh speed tinggi, misalnya kita mau geser rel ya, di sini si E-nya itu bisa kita hapus dulu di sini di daftar yang ini, jangan digabungin gitu. Soalnya speednya tinggi ya. Soalnya si rel itu nggak bisa terlalu tinggi speednya, jadi masih bisa cepat sih, cuman nggak bisa terlalu tinggi sama nilai yang X, Y, Z ini, jangan digabungkan gitu. Jadi caranya tuh teman-teman dipisah ya. Misalnya di sini teman-teman mau bikin relnya mau bergeser, misalnya setelah ini geser. Nah, cara ngegesernya tuh jadi ini tuh jangan digabung dengan kecepatan ini gitu. Jadi speednya tuh harus dipisah gitu. Nah, cara misahnya teman-teman harus dikeluarin si E ini. Nah, misalnya teman-teman di sini tuh harus mau geser. Di sini teman-teman tambah garis baru. Nah, teman-teman di sini bisa bikin ini si sumbu E-nya di sini. Ini hapus di sini, pindahin ke sini gitu maksudnya. Coba yang ini kita bikin yang baru dulu. Teman-teman edit manual aja di sini. Kita double klik. Nah, perintah untuk E itu kan perintah gerak itu kan G0. Terus kita kasih E di sini. E misalnya geser 100 misalnya, 100 ke kanan misalnya. Speednya nggak usah kita bikin ya, gitu aja. Speednya kalau misalnya kita nggak kasih F0 misalnya itu speed normal. Kalau nggak kita kasih juga nggak apa-apa gitu. Jadi dia masuknya speed normal. Nah, di sini kan G0 E gitu, E 100 nanti maksudnya itu geser 100 ke kanan gitu maksudnya. Nah, ini tuh harus dikeluarkan. Ini tuh harus dihapus gitu. Kalau menggunakan speed itu ini harus dihapus. Kalau menggunakan relnya mau digunakan kan. Nah, ini hapus saja. Nah, ini speednya masih ke set di sini ya, makanya harus hati-hati menggunakan speed dengan rel. Jadi ini harus dipisah semua. Nah, kalau terjadi seperti ini teman-teman harus kalibrasi lagi. Nah, setelah kalibrasi teman-teman di stop dulu aja, stop terus putuskan dulu. Jadi edit ini, diedit lagi ini gitu. Nah, teman-teman di sini edit aja ininya, dikeluarin dulu si sumbu rel si E-nya ini dihapus aja si E-nya. Nah, ini dihapus saja, di sini dikeluarin biar si sumbu E-nya tuh nggak ngikut gitu ke sana. Di sini kita tambahin aja speednya 0 ya, biar dia ngereset ke 0 lagi. Pas dia ada di sini tuh dia biar nggak ngikut ini gitu, si speednya gitu. Nah, ini ada E di sini, kita keluarin aja. Kalau misalnya teman-teman mau gerakan normal aja, kalau misalnya nggak terlalu cepat, jadi nggak apa-apa gitu si E-nya ikut gabung di sini. Nah, terus di sini mau ditambahin lagi misalnya si sumbu E-nya misalnya balik lagi ke 0. Teman-teman tambahin di sini aja baris baru. Ini di copy aja. Di sini double klik, di save di sini. Nah, ini tuh masukin 0 di sini. Nah, nanti E-nya balik ke 0 gitu maksudnya.
Ya seperti ini ya programnya, jadi E nya dikeluarin, jadi si F nya itu di ini, di F nya dibikin 0 gitu, speed 0. Jadi kalau mau ditambahin, tambahin dikit gitu. Misalnya kalau mau dipelanin bisa, kalau misalnya dipelanin banget, misalnya dikasih 10 misalnya, bisa nanti pelan gitu ke 100-nya gitu. Terus kalau misalnya mau dicepatin bisa gitu, dia bikin aja, disesuaikan aja gitu, sesuai kemampuan hardware-nya. Oke, coba kita kalibrasi lagi ya. Ini kita save dulu biar nanti takut hilang kan. Terus ini kita save-nya di sini. Kita bikin aja namanya speed. Oke, udah kesimpan ya. Sini kita calibrate lagi. Pokoknya kalau teman-teman menggunakan speed tinggi, usahakan relnya tuh dikeluarin dari grup ini gitu, biar dia nggak kecampur. Nanti kalau misalnya dia nge-eksekusi ini terus ada E juga di sana, dia ngira E nya tuh mau kecepatannya segitu juga gitu, jadi solusinya itu dikeluarin gitu. Coba ya kita klik di sini dulu. Nah ini segini, ini geser normal ya. Nah ini ke sini, ini ke sini, ini balik lagi. Oke, coba kita start ya. Nah, kira-kira cara penggunaan speed seperti itu. Jadi teman-teman bisa diulik lagi sendiri sesuai keinginan teman-teman. Jadi teman-teman harus diuji coba juga ya.